Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta, dan menjadi awal bagi kehidupan yang kekal abadi. Sebelum menuju surga atau neraka, umat manusia akan dibangkitkan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, semua manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan, ketika orang tua, suami, dan anak diseret oleh malaikat, mereka tidak akan saling menolong, karena lebih mementingkan nasibnya sendiri. Namun, ada manusia yang tidak henti-hentinya ke sana kemari, memohon kepada Allah, untuk keselamatan manusia lainnya. Pada saat terik matahari yang sangat panas, beliau memanggil manusia, untuk diberi minum. Lalu, siapa dia sebenarnya? Beliau adalah Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang Nabi terakhir ini, menjadi satu-satunya manusia, yang paling sibuk luar biasa pada saat itu. Disebutkan dalam sebuah hadis, dari Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama kali, dibangkitkan dari alam kubur di hari kiamat nanti adalah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kebangkitan itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, dengan membawa buraq. Lalu, malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota, sedangkan malaikat Israil datang, dengan membawa pakaian-pakaian surga. Malaikat Israfil bersuara, wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik. Dan kubur mereka pun terbelah dua. Pada seruan yang kedua, kubur mereka mulai terbongkar. Pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah berdiri, dan beliau membersihkan tanah dari atas kepala, dan janggutnya. Kemudian, dilihatnya kondisi di sekitar, yang sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad SAW pun menangis, sehingga mengalir air matanya ke pipi. Rasulullah pun bersabda, wahai malaikat Jibril, gembirakanlah aku. Aku bertanya kepadamu, di mana umatku? Niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku. Kemudian malaikat Jibril pun menyeru, wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para umat manusia datang, dalam keadaan satu-satu kumpulan. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu umat, beliau akan bertanya, di mana umatku? Malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, umatmu adalah umat yang terakhir. Sampailah saat umat Nabi Muhammad, yang muncul dengan menangis, serta memikul beban di atas belakang mereka, sambil menyeru, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, wahai umatku, mereka berkumpul di sisinya, sambil menangis. Kemudian Rasulullah bersujud kepada Allah, dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Rasulullah berkata, ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud, sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum, kepada umat-umat saya, mereka kehausan ya Allah, di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum pada umatmu. Lalu dipanggillah, umatku, umatku, umatku. Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, ditampakkan padanya surga Firdaus, namun beliau tidak tersenyum sedikitpun, dan hanya mengatakan, umatku, umatku, umatku. Kemudian beliau memberikan minum satu persatu, bahagia sekali ketika bertemu umatnya, seperti bertemu kekasih lama, dan memberikannya minum. Setelah minum satu teguk, maka manusia tidak akan haus selama-lamanya. Setelah memberi minum umatnya, Rasulullah SAW bersujud lagi yang lama sekali, sambil menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, selamatkanlah umatku saat melewati Sirotol Mustaqim. Dan Allah pun berkata, tunggulah mereka, di ujung Sirotol Mustaqim. Rasulullah pun kemudian menunggu kita, di ujung Sirotol Mustaqim sambil mengatakan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak, dia bisa melewatinya. Namun, ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika mengetahui umatnya, banyak yang ada di dalam neraka, Rasulullah pun langsung bersujud lagi, sambil memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, selamatkanlah seseorang yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sebesar biji kurma. Dan Allah pun mengabulkannya. Kemudian, Rasulullah langsung ke neraka, dan mencari umatnya, yang hanya memiliki iman sebesar biji kurma.
Ketika bertemu dengan Rasulullah, umat yang dari neraka ini tubuhnya luka parah. Kemudian, Rasulullah memeluk mereka, dan mempersilakan masuk ke dalam surga. Setelah tidak ada lagi, Rasulullah SAW kembali bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sujud yang sangat lama. Di dalam sujudnya, kemudian beliau menangis dan memohon kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya dari api neraka, walaupun ada sedikit keimanan dalam dirinya. Demikian rasa cinta Rasulullah SAW kepada umatnya di akhirat kelak. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.